Bapak Budi Darmawan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la syarika lah. Subhanallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Hingga pada saat ini kita masih diberinya karunia berupa umur, kesehatan, dan kelapangan. Sampai pada malam ini kita masuk ke malamnya ke-27. Jemaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anak sekalian, kita wajib bersyukur atas karunia ini. Karena kalau kita lihat, mungkin Ramadan tahun kemarin ada tetangga, teman, atau bahkan keluarga kita yang masih ikut bersama-sama kita untuk bisa sholat berjamaah, dan sekarang mungkin mereka telah dipanggil. Ini adalah suatu karunia yang seringkali kita lupakan, ya, yaitu mengenai umur, juga mengenai kesempatan. Sebagaimana pernah kita alami ketika hujan lebat, ya mungkin sudah tinggal separuh, bahkan di belakang tidak ada. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai ada kemajuan, Pak. Jadi sapnya yang maju ya, Pak ya. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini atau saat ini, kalau diibaratkan dengan suatu pertandingan, kita ini sudah memasuki babak final. Sudah banyak yang berguguran. Mungkin tetangga yang kemarin awal-awal Ramadan masih ada bersama-sama kita salat tarawih, jadi sekarang udah nggak muncul ya. Barangkali mereka sholatnya di tempat lain. Insya Allah. Adik-adik, anak-anak mudah-mudahan masih semangat ya. Jemaah yang bermakna Allah, kalau kita ilustrasikan dengan suatu pertandingan, ini adalah babak penentuan. Apakah kita degradasi, dipulangkan, atau kita terus lanjut dan mendapat hadiah, walaupun mungkin nanti hadiahnya ada yang 1, 2, atau 3. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah pertahankan sampai di akhir Ramadan. Bagaimana supaya semua aktivitas di bulan Ramadan ini kita bisa laksanakan. Jadi kalau tadi saya ilustrasikan sebagai satu pertandingan, jangan sampai kalah. Kalah apanya? Pertama adalah kalah sholat. Sholat berjamaah sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, hendaknya kita pertahankan istiqomah sampai ke 11 bulan yang berikutnya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang dikatakan berhasil Ramadan. Kemudian kita di sini juga selain sholat wajib adalah sholat sunnah, yaitu kita mengadakan sholat malam, ya, tarawih dan sebagainya. Kemudian juga kita mengadakan qiraatul Quran, pembacaan Al-Quran. Bahkan kita ditarget, ini kita ditarget oleh Ketua DKM ya, bahwa setiap seminggu sekali kita khataman. Tapi kita juga ada ini Pak, ada hadiahnya, dijamu oleh DKM. Alhamdulillah kita berjalan. Dan ini yang perlu kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Bahkan itu nanti aktualisasinya adalah ketika akhir Ramadan. Karena di dalam Ramadan ini kita ketahui bahwa musuh-musuh kita yang utama yaitu setan-setan katanya dibelenggu. Artinya apa? Dipermudah. Nah, nanti hasilnya sebetulnya bagaimana sebetulnya hasil kita Ramadan adalah ketika di luar Ramadan. Nah, itu adalah tolak ukur yang perlu kita pertahankan. Juga ibadah-ibadah lainnya dengan maksud bahwa Ramadan ini adalah suatu pembandingan sehingga nanti akan didapatkan suatu insan atau orang yang berkualitas yang disebut dengan kualitas takwa. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita tidak lagi membicarakan mengenai bagaimana strategi, bagaimana cara puasa dan sebagainya.
Karena sekarang adalah tingkat pelaksanaan. Kalau sekarang kita masih bicara mengenai teori, tinggalan Pak. Ya, sudah lewat. Kemudian kita syukuri juga bahwa kita sampai hari ini mungkin ini adalah suatu jawaban dari doa-doa kita. Dari jauh hari kita berdoa supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita tidak disampaikan. Kita disampaikan, berarti kita adalah pilihan. Dan ini perlu kita syukuri lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, mengenai Ramadan barangkali sudah banyak disampaikan, baik di musola kita ini ataupun di luar, bahkan di medsos-medsos. Untuk itu ada yang perlu kita ingat juga, yaitu intisari daripada ibadah, yaitu agar ibadah diterima. Karena kadang-kadang kita rutin melaksanakan ibadah, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi. Secara singkat, agar ibadah diterima di sisi Allah harus memenuhi beberapa syarat. Minimal adalah 3. Satu adalah iman. Ibadah yang dilaksanakan harus dilandasi dengan iman atau percaya kepada Allah. Artinya manusia harus yakin bahwa ibadah yang dia amalkan merupakan perintah dari Allah SWT atau berlandaskan anjuran dari para nabi yang kita sebut dengan hadis. Nah, dengan demikian maka itu adalah pintu pertama yang harus ada. Dan insya Allah kita di sini sudah ada. Kalau iman mungkin insya Allah cukup Pak ya, cukup dalam semua mungkin. Saya sampai hari ini masih istiqomah, insya Allah karena imannya juga. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Yang kedua adalah ikhlas. Ini adalah sesuatu yang cukup berat, karena ikhlas ini hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Tapi ini adalah suatu kunci agar ibadah yang kita lakukan, mungkin dengan puasa, berpanas, haus dan sebagainya, diterima. Insya Allah kita semua di sini juga ikhlas. Dimana ibadah yang dilaksanakan harus dengan yang ikhlas, hanya karena Allah. Tujuannya adalah untuk meraih ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya suatu amal hanya akan dinilai sebagai ibadah sesuai dengan niatnya, dan masing-masing orang akan meraih sesuatu sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, agar ibadah kita diterima, kita perlu pahami syarat-syaratnya. Di antaranya adalah ittiba. Ittiba artinya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Umat Islam yang telah bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, secara otomatis dia akan mematuhi perintah, kemudian menjauhi larangan dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena sudah sebelum-sebelumnya hampir semua pembahasan mengenai Ramadan ini sudah komplit ya. Sekarang tinggal kita buktikan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Insya Allah semua sini kita harap lulus semua sampai Ramadan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la
إلا بالله العلي العظيم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله الله